Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan seorang yang kita percayai sebagai guru, sebagai pembimbing di sekolah kita, melakukan hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata terjadi pada tahun 2017 lalu di salah satu pesantren yang berada di Jombang. Guru melecehkan santriwatinya sendiri. Kasus ini mengguncang Indonesia. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana hukum pidana Islam bisa turut serta dalam menangani kasus ini. Jadi pada video kali ini, saya, Made Abi Setiawan, Hukum Keluarga Islam kelas 3B, akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana hukum pidana Islam bisa turut serta dalam kasus yang seperti ini. Pada video kali ini, perkenalkan, nama saya Made Abi Setiawan. Saya akan membahas tentang bagaimana hukum pidana Islam ini bisa menangani kasus seperti ini, tentu pada bab sanksi dan hukum atau hukuman menangani kasus isu Jombang, pelecehan di Jombang, pelecehan di salah satu pesantren di Jombang pada tahun 2017 ini. Yang pertama, kita harus tahu apa itu sanksi atau hukuman. Sanksi dalam hukum pidana Islam itu disebut ukubah. Dan yang menarik, sanksi di hukum pidana Islam ini memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama ini adalah dimensi dunia dan dimensi akhirat. Maksudnya apa dimensi dunia dan dimensi akhirat? Hukum pidana Islam lebih menjurus pada sanksi atau hukuman ini memiliki dua dimensi tadi. Dimensi yang dimaksud di dunia ini adalah dimensi yang mana kalau kalian melakukan pelanggaran dihukum di dunia. Kalau dimensi akhirat itu akan mengurangi. Jadi kalau kalian sudah melakukan pelanggaran di dunia, terkena hukuman di dunia, maka akan mengurangi hukuman yang berada di akhirat nanti. Lalu kita harus tahu apa jenis-jenis sanksi atau hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam ini. Hukum pidana Islam memiliki bab namanya sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ini ada jenis namanya hudud. Hudud ini suatu tetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zina. Zina itu hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu 100 kali didera, 100 kali dicambuk kalau mereka belum menikah. Kalau sudah menikah bisa dirajam. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2, zina laki-laki dan perempuan, deralah mereka 100 kali. Itu firmannya. Tapi kalau mereka mereka berzina dan diketahui bahwa kalau mereka itu sudah menikah, maka rajamlah mereka. Lalu yang kedua ada namanya kisos dan diat. Kisos ini apa? Seperti teman-teman sudah banyak mengetahui ya, kisos ini adalah pembalasan. Kalau saudara kalian dibunuh, kalian bisa mengkisos orang tersebut, pelaku tersebut, untuk kalian bunuh. Kalau diat apa? Kalau diat itu, kalau misalnya saudara kalian dibunuh, tapi keluarga kalian sudah memaafkan, tapi sang pelaku tetap harus membayar denda yang telah ditentukan oleh hakim. Jadi perbedaannya adalah kisos adalah pembalasan, kalau diat itu sudah dimaafkan tapi tetap harus membayar denda. Yang ketiga ada ta'zir atau hukuman yang fleksibel. Ini seperti hukum modern ya, hukuman modern, yang mana ta'zir ini merupakan hasil dari ijtihad hakim. Jadi hakim melihat hukumannya apa, perlakuannya apa, dan hakim yang menentukan sendiri ta'zirnya apa. Tentu berasalkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat ada kafarat. Kafarat ini adalah hukuman penebusan dosa, yang mana kalau misalnya mereka orang yang tidak berpuasa Ramadan misalnya, itu akan diberikan hukuman. Disclaimer, ini hanya untuk hukum pidana Islam, jadi tidak berlaku di Indonesia.
Lalu bagaimana kasus yang berada di Jombang ini? Kasus ini termasuk dalam zina bi al-ikrah atau zina atau pidana dengan paksaan. Karena sudah jelas ya, di dalamnya itu ada paksaan. Lalu ini tuh masuk dalam hukuman takzir berat. Kenapa? Karena ada ancamannya, ada paksaan juga, dilakukan bertahun-tahun, dan ini sudah menyelenang dari hukum Islam. Lalu bisa juga korban itu mengalami trauma. Banyak ulama yang mengatakan takzir ini tuh bisa dikenai denda, penjara seumur hidup, pengasingan, dan bisa publikasi hukum juga. Publikasi umum. Bahkan beberapa madhab mengatakan bahwa hukumannya bisa lebih ke hukuman mati. Adapun dalil penguatnya yang mana kita mungkin sudah mendengarnya, Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kamu melakukannya. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini itu, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa hukum pidana Islam ini sangat mengatur bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana kehidupan masyarakat, dan bagaimana hukum pidana Islam ini bisa melindungi martabat seseorang. Kasus yang berada di Jombang ini bukan hanya soal moral, tapi soal keadilan. Dalam kasus seperti ini itu pelaku bisa dikenai hudud kalau terbukti dengan jelas. Tetapi kalau syarat hududnya tidak terpenuhi, maka bisa dikenai oleh takzir berat. Intinya Islam ini hadir tidak hanya untuk mengatur bagaimana jalannya kalian untuk hidup, tetapi juga hukum pidana Islam ini, yang di dalam Islam ini juga mengatur bagaimana hukuman apa yang telah kalian perbuat, hanya memberikan hukuman, tapi juga untuk menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan masyarakat, dan menjaga kehormatan semua orang, dan bisa melindungi korban, melindungi masyarakat, dan mensejahterakan seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh orang yang menggunakan hukum pidana Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, kalau ada saya salah kata, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa kita lanjut diskusi di komentar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.